Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Faqala habibuna sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin wa la udwana illa ala zalimin. La haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ibu-ibu wal hadir rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Pada hari ini kembali kita sama-sama dapat melanjutkan kegiatan taklim kita. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari nantinya bermanfaat, dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya, dan yang lebih lagi kita mengharapkan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah selalu kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah, para sahabat, kerabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan atau pelajaran kita, sedikit ulun menyimpang mengambil daripada nasihat seorang waliullah, yaitu ulun ambil daripada kitab Tanwirul Qulub, yaitu Ibrahim bin Adham. Nah, kisah sedikit pula. Waqala Ibrahim bin Adham, telah berkata oleh Ibrahim bin Adham, nazala bi adyafun, telah menempati atau mendatangi akan aku oleh beberapa orang tamu. Jadi maksudnya Ibrahim ini kedatangan tamu. Fa'alimtu annahum abdalun, lalu sidin tahu ternyata ujian sidin apa yang datang ini, tamu yang datang ini adalah abdal. Apa abdal? Itu wali abdal. Nah, para aulia nama makamnya makam abdal, baik, masya Allah. Jadi kalau abdal ini kan totalnya sudah mendekati dari kutub. Nah, abdal ini 4 orang pada saat di dunia ini lah. Ketika mati wali kutub, maka abdal ini nama ganti. Nah, setelah itu Ibrahim bin Adham berkata kepada mereka ini, kata Ibrahim, ausuni, wasiati akan daku oleh kalian. Artinya padahi ulun nih dengan wasiat biwasiatin, dengan wasiat, hatta akhafa Allah Ta'ala kakhifatikum, sehingga aku takut akan Allah sebagaimana takutnya kalian akan Allah. Artinya nasihati aku ini dengan nasihat yang mana nasihat ini menjadikan aku takut kepada Allah. Nah, jadi kita nih baik minta nasihati, minta pelajaran agama, di mana agama ini atau nasihat ini menjadikan kita orang yang takut kepada Allah. Nah, itu nih maksudnya. Jadi intinya semuanya pelajaran apapun tujuannya supaya kita ini bertambah takut kepada Allah, bukan sebaliknya makin wani lawan Tuhan. Jadi apa namanya, manisdada ilman walam yazdad hudan walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmunya namun kada bertambah hidayahnya, manisdada ilman, ilmunya bertambah terus, naik terus, tapi walam yazdad hudan, tapi kada bertambah hidayah, makin kulir beramal,
makin kuliah ibadah, makin pintar, makin wani. Lam yazdad minallah illa bu'dan, maka tidak bertambah orang ini kepada Allah, malah semakin jauh, semakin mendapat murka Allah. Nah, kita na'udzubillah, makin berilmu kita jangan sampai seperti seperti padi yang tidak berisi, tapi adalah seperti padi yang runtuh, yang makin berisi makin runtuh, artinya makin dipakai ilmu kita ini. Nah, kata mereka, qalu kami, maka berkatalah mereka, wali abdal nih nusika bisab'ati asya. Jadi ujar mereka, kami akan mewasiati, memberikan nasihat kalian itu dengan 7 macam nasihat. Nah, ini yang Allah maksud baik. Jadi 7 macam ini, sebelum kita lanjutkan pelajaran, kita mengambil hikmah perkataan Ibrahim bin Adham, diambil daripada hikayat beliau kepada para aulia. Nah, jadi ujar mereka para aulia ini, yang makamnya Abdal ini, mereka berkata, memberikan nasihat kepada Ibrahim bin Adham dengan 7 macam wasiat. Yang pertama kata mereka ini, wahai Ibrahim bin Adham, man kasura kalamu fala tatma' fi yaqzati qalbihi. Ini bola ulun kada menyinggung baik. Ini kata para ulama wali abdal. Barang siapa yang terlalu banyak bicaranya, loloyaan, yalah, canda gurau, fala tatma', maka janganlah kamu berharap orang ini hatinya akan jaga. Maka jangan kamu harapkan, artinya jangan kamu harapkan orang ini hatinya akan sadar, hatinya akan dekat dengan Allah. Ya udah, itu namanya hatinya ingat lawan Tuhan. Jadi biasanya kenapa juga nama asbun kah? Asal berbunyi itu biasanya kan hatinya ini maka banyak layaunya. Ya Nabi, man kasura kalamuhu kasurat khati'atuhu, wa man kasurat khati'atuhu kasurat junubuhu, wa man kasurat junubuhu fannaru aula bih. Orang yang banyak pemandirannya maka banyak kesalahannya. Bila banyak salahnya tentu banyak dosanya. Nah, orang yang banyak dosanya fannaru aula bih, neraka lebih tempat, lebih pantas tempat tinggal. Itu hadis baginda Rasulullah. Maaflah kita nimai kata juga pandir. Itu tetapnya apa? Di antara syirik hati adalah kasratul kalam. Terlalu banyak pandir nak ada faedahnya. Ini sekedar tahu pula. Itu yang pertama. Jadi kata mereka, man kasura kalamuhu fala tatma' fi yaqzati qalbi. Siapa yang terlalu banyak pemandirannya, maka jangan kamu harapkan hatinya akan jaga, hatinya akan ingat kepada Allah, makin layau, makin lupa lawan Tuhannya. Itu kenapa jahir ini lambang hati, lambang hati. Nang apa nang di jahir, nang di hati itu juga kan. Malih kita nih biar nang lain di hati, lain di mulut, lain di hati, lain di mulut. Lain kebiasaannya nang di hati nampak kamu mulut kita. Itu yang pertama, ini nasihat wali abdal kepada Ibrahim bin Adham. Satu merah. Nah, yang kedua kata mereka, man kasura kalamuhu fala tatma' fi antasila ilaihil hikmah, fala tatma' fi antasila ilaihil hikmatu. Barang siapa yang terlalu banyak bicaranya, kalamnya, maksudnya nampak ada faedahnya, maka jangan kamu harapkan bahwa sampai kepadanya oleh hikmah. Artinya, arti hikmah ini buai orang ini sulit dinasihati. Yalah, paras hati. Orang sebetik inya apa? 5 batik atau 10 batik terus diam lagi. Artinya apa? Hikmah akan sulit masuk ke dalam hati seorang yang terlalu banyak bicaranya.
Jadi jangan kamu harapkan bahwa sampai masuk ke dalam hatinya itu hikmah. Arti hikmah itu apa? Kata-kata kebaikan, nasihat ngalih benar dipadehin lah. Tujuan apa? Kada kawa dipalitih kan? Caget terusnya. Nakawan palitih. Tetap paras. Tuh kedua pula. Ini akibat kalam pamandiran nih. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, bahaya nih. Kata mereka, man wahai Ibrahim bin Adham, man kasura ikhtilatuhu bin nas, fala tatma fi nawalihi ay ibadatihi halawatal ibadah. Barang siapa yang terlalu banyak bercampur dengan manusia, katuju bakawan terus. Orang yang mengingkong benar. Ini di kitabnya, ini Ibrahim bin Adham. Fala tatma', ini kata mereka, maka jangan kamu harapkan orang ini halawatal ibadah, akan merasakan kemanisan ibadah. Pahit terus dalam nesuah nyaman. Sambayang imam buka, jangannya kawat tuh biar awasnya imam nih baca ayat, awasnya begirit, awasnya, itu biasa jangan halawatal ibadah. Artinya orang ini sulit mendapatkan kemanisan dalam ibadah kepada Allah. Umumnya baca Quran, berzikir, tasbih, tahmid, ngalih benar. Kada merasa nyaman, kada pernah merasa nikmat. Kenapa? Karena kalau lu katuju bakawan lawan manusia. Jadi kan boy maaf lah, nang surangan lu lagi bakawan. Cara buat. Nang surangan lu lagi, maksudnya kawan guring, bayang. Kan kawan ini jadi kawan nih, kawan guring. Gue sama juga kada pengerti kan. Kalau kada mau ulang lagi pula, ini bisa kan mau ulang lagi kita. Itu yang kedua. Jadi kita nilai amun surangan tuha surangan adalah jangan sedih dia. Kenapa? Kenapa ya? Kawan kita ini kan teman sejati kan tidak biar sementara aja harta tahta yalah lah suami anak istri itu setomatnya kawan kita ber. Yalah pacang bulikan ini kan. Nah siapa yang mendapat menolong kita, siapa yang menjadi teman setia kita selain daripada Allah. Nah itulah hendaklah kita baik hati kita ini senang, tenang, damai, tentram, yaitu Allah kita jadikan sebagai teman kita. Artinya kita ingat akan Allah. Nah di situ tuh dia. Jadi kita ini terkadang ada Jepang berarti asalnya masalah apa surangan aja, ada bakawan ada ya itu juga. Hanya surangannya. Apa bakawan banyak surangan. Ini bisa boleh. Ini banyak tasantok banyak nih kan. Rasulullah diurun gue sebelum kita lanjutkan pelajaran ini, kenapa kau tak bukan nih tahuyun nah lawas nih tiba-tiba nah ini terbuka tahuyun nih. Nah kemudian selanjutnya yang keempat nasihat Ibrahim apa nih Syahid ulama Abdal ini kepada Ibrahim bin Adham. Yang keempat kata mereka, man afrata fi hubbid dunya khifa alaihi su'ul khatimah wa iyadu billah. Yang kelima kata mereka nih Abdal ini, yang keempat lah, man afrata, siapa yang terlampau batas dalam mencintai dunia, terlewat batas dalam mencintai segala apa yang ada di dunia, khifa alaihi, maka dikhawatirkan orang ini matinya kada beriman.
Khifa, dikhawatirkan matinya dicabut Allah Ta'ala makrifat. A'udzubillah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah ada kesenangan dunia kecuali kesenangan. Wa mal hayatud dunya, tidaklah ada kehidupan di dunia ini kecuali mata'ul ghurur, kesenangan, kenikmatan yang manipu. Sama satu matanya gue, kita kan tadi ada kejadianan salah satu daripada keluarga itu dan sana Ibu Wahidah kan, kita kan baru saja kan hari Minggu kan di mana tuh tahu juga di mana kan bu, yang namanya Allah mengambil satu mata kalau jadi yang namanya umur nih baik kita kada tahu lah rahasia Allah. Nah jadi bukan maksudnya beginilah, silahkan kita punya dunia, silahkan kita punya harta, silahkan apapun yang kita miliki itu pada salah dia, silahkan. Tetapi jangan sampai harta benda, jabatan, kekayaan, semua yang kita miliki itu jangan sampai ini nang kita jadikan sebagai utama tujuan hidup kita. Jangan biar kita jadikanlah harta benda, tahta, jabatan, apapun yang kita miliki, kita jadikan ini sebagai wasilah perantara untuk mencari ridha Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, bukan untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Nah, jadi cirinya begini, bagaimana caranya bu? Bagaimana tandanya orang ini cinta lawan dunia, lawan cinta dengan akhirat? Dapat dilihat gue. Tanda orang yang cinta kepada dunia itu ketika ia punya harta, di dalam hatinya itu, di dalam dadanya, harta inilah yang akan menyenangkan aku, harta inilah yang akan memudahkan aku dalam mencapai kenikmatan dunia. Padahal boy, kita belum tentu menikmati. Makin banyak berduit, makin banyak penyakit. Nah, mestilah kita nikmati kadar ya, enak. Ya, nah. Lagi kada dapat duit, awak pada pati panggiringan. Makan terus. Ya sudah berduit panggiringan, nah aja juga. Jadi sebenarnya itu masalah anu. Jadi gini baik. Maksudnya cinta lawan dunia nih di hatinya itu napa? Hanya fokus kepada dunia. Bagawi untuk hidup, hidup untuk bagawi. Ada orang apa? Bagawi untuk apa? Hidup, hidup untuk beramal. Jadi tujuannya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sebagai tempat bertanam dan hasilnya nanti meraih di akhirat. Itu nanti maksud. Sedangkan ciri orang yang cinta lawan dunia ini piannya kan dia tahu lagi yang penting apa? Adul dicarinya terus. Lain ngaran adalah adul. Ada uang urusan. Nah, itu maksudnya. Tiada hari tanpa adul ya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi arti cinta lawan dunia ini kan kita nih bangun guring dunia, kita ingatkan anak guring dunia, kita ingatkan mana lagi kita ingat lawan Tuhan. Yalah. Jadi kita nih baik ini menasihati kita masing-masing lah. Artinya hubud dunia. Makanya Nabi hubud dunia ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia ini adalah sebagai otaknya, dasarnya, pangkalnya segala dosa, kesalahan. Gara-gara cinta jadi pemalar, gara-gara cinta jadi kasar lawan dunia nih. Gara-gara cinta dia tahu urusan orang ini atas kejarnya. Nah itu kenapa cinta ini? Nah jadi kita nih sedekah kadahakun, zakat kadahakun, mana pamala macam-macam karena sayang genggamnya terus pisitinya putihnya kira-kira mati dibuat lah. Malah-malah anak-anaknya hidup berebut. Itu yang keempat belah. Jadi man afrata fi hubbid dunya, siapa yang terlampau batas dalam mencintai dunia, khifa alaihi sul khatimah, dikhawatirkan imannya dicabut pada saat sakaratul maut. Naudzubillah. Itu yang keempat gue. Khamisuha, yang kelima, ujar mereka ini, wahai Ibrahim bin Adham, nasihat kami, man kana jahilan fala tarju fihi
hayatal qalbi. Barang siapa ada ia jahilan, orangnya jahil terutama dalam agama, dia tahu bela jaga dihendak, tahu bagawi dia hakun untuk ilmu. Sanuhan di orang aku aur, sanuhan di orang aku jana ada yang tak amalakan belum, macam-macam alasan. Nggaduh anak lah, habis anak ganal nggaduh cucu lah, habis cucu nggaduh napa anak bintuha. Matinya lagi. Ujung-ujungnya mati seorang. Jadi orang seperti ini aneh banget. Jadi man kana jahilan, barang siapa orang ini jahil dalam agama, dia tahu lalu sampai yangnya ya umpatan orang, bacaan Fatihahnya tinggal sangkut. Apa ada yang tahu tuh ada seorang umpat lalu nyata tahu ingatnya dimarahkannya. Ya kurang lebih aja umpat. Ini soal lalu sih. Nah, kenapa ini? Fala tarju fihi hayatal qalbi. Kamu jangan harapkan orang ini hatinya akan hidup. Nah, maksudnya orang ya mati hati, Bang. Mati hati. Mati hati apa? Dunia itu maksudnya. Melihat orang mati biasa-biasa kurihing saja. Kayaknya tuh ada yang mati, kan tidak apa. Nasihat kada masuk lagi. Jangan kamu harapkan, kata mereka, hayatal qalbi, hatinya akan hidup. Hati hidup kenapa? Sadar bahwa hidup ini bukan sebenarnya. Nah, itu yang kelima pula. Jadi orang jahil ningali kan. Jahil agama nih. Nah, yang keenam, sadisuha, yang keenam kata mereka, man ikhtara suhbataz zalimi fala tarju fihi istiqamatad din. Barang siapa yang katuju bakawan dengan orang yang zalim, kalakuannya nak ada mengaruan katuju kan bakawan. Tahu pada sini tu apa? Nak ada baik pemandikan macam-macam, katuju moyai orang terus ini tu nanti kawani. Katuju nang buah-buahan macam macam-macam. Siapa nang katuju bakawan dengan orang yang kada baik kelakuannya, orang yang zalim nih, maka jangan kamu harapkan orang nambah kawan tadi ia akan lurus agamanya. Umpat kita biar takawan lawan buat minyak arum ada tacium baunya. Kalau takawan mau jual iwak aing bang, umpat jual baunya. Jadi kawan yang kada baik itu biar akan mempengaruhi hati kita, sulit kita memegang agama dengan baik. Jadi kalau kita hendak agama ini istiqamah, kita carilah kawan yang baik. Artinya nang mengajak kita untuk kebaikan. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh, man talaba ridan nas fakallama yanalu ridallahi ta'ala anhu. Masya Allah. Siapa yang menuntut ridha manusia, berbuat baik tapi ingin dipuja, disayang, disanjung dan diambung oleh manusia, fala tarju, maka sedikit sekali orang ini akan mendapatkan ridha Allah. Jadi kita nampak bakawan, bersahabat, berteman, apapun yang kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah, bagus bakawan. Cuma kita cari sama-sama mencari ridha Allah. Bakawan juga nampak sarumah sama kali ini laki bini juga untuk mencari ridha Allah. Yalah. Jadi baik dalam kawan, baik suami istri, baik sahabat kerabat, niatakan kita itu bakawan untuk mendapatkan ridha Allah, bukan mendapatkan ridha manusia. Bila gitu saya masa dinyatikan dah. Jadi kita bujuk ada usaha perlu biar kita dia baik kita biar orang lain saya tapi man Allah ridha. Nah, tapi kalau Allah kada ridha dia sama manusia, kada dia artinya. Jadi kita mencari ridha Allah, bukan ridha manusia. Jadi kita berbuat kebaikan kepada orang lain niatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, ini cukup. Allahu a'lam bishawab.